Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi saged istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utai iki kono fasal suci. Tabire fasal wa faraidul husli utawi pira-pira fardune adus. Jadi nek lafat gusel gine di doma iku bermakna mandi adus, tetapi kalau goslu di fathah gine niku bermakna membasuh. Lah bedane napa? Nek membasuh hanya sebagian saja, sebagian badan, tetapi kalau mandi iku seluruh badan terkena air. Khobare faraid salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Di dalam mandi sendiri iku kita mengenal yang namanya fardu. Fardunya mandi iku dalam kitab takrib ada 3 perkara. Fardu niki napa? Perkara wajib yang harus ada, yang harus dipenuhi dalam mandi. Ketika nantinya kok mandi tidak ada perkara-perkara fardu iki, tidak sah mandine. Sing pertama rupane salasa an-niyatu, rupane niat. Jelas dalam mazhab Syafi'i memang niat iki juga penting dalam ibadah. Dalam mandi juga harus ada yang namanya niat. Dalam tayamum juga ada yang namanya niat. Dalam wudu juga ada yang namanya niat, dan lain-lain. Niat iki juga penting menurut Imam Syafi'i. Sampai-sampai niat dalam mandi niku termasuk rukun, termasuk fardu dalam mandi mau. Nah, niate bisa menggunakan bahasa Arab. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, boleh. Nawaitu ghusla raf'al janabat li raf'il janabati, boleh. Atau misalkan niat iki menggunakan bahasa selain Arab, boleh. Jadi misalkan dia niat menggunakan bahasa Indonesia, saya berniat mandi jinabat, boleh. Ataupun menggunakan bahasa Jawa, boleh. Sing penting niat iki, keinginan hatine iki mau melakukan mandi. Nah, itu sudah cukup. Tetapi meskipun boleh menggunakan niat selain Arab, tapi alangkah baiknya kita niat menggunakan bahasa Arab. Itu lebih baik. Wa izalatun najasati. Sing kedua lan ngilangi najis. Ngilangi najis iki termasuk fardu dalam mandi dengan catatan ingkanat lamun ono apa najasa ono iku khobare kanat ala badanihi iku ing atase badane wong. Nah, adapun yang kedua, fardu dalam mandi iku menghilangkan najis ketika memang ada pada tubuhnya. Jadi misalkan dia iki mau sebelum mandi ada najisnya, misalkan tangannya, iku dihilangkan dulu baru mandi. Nah, iku memang ada ulama yang mengatakan iki termasuk rukun, dalam kitab iki. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain ada yang mengatakan fardunya mandi cuman ada 2. Yang menghilangkan najis iku tidak disebutkan. Nah, iku masalah iku perkhilafan ulama. Tapi ketika kita mengikuti pendapat dalam kitab takrib niki Imam Abu Syuja, iku menghilangkan najis yang ada pada badan iku hukumnya wajib. Ketika nantinya kok dia mandi besar kok tidak menghilangkan najis, niku tidak sah mandine menurut kitab takrib. Wa isalul ma'i lan nekake banyu. Nekake banyu ila jami sya'ri, oleh nekano maring sekabehane rambut, ora mung rambut tok, wal basyarati lan kulit. Yang ketiga fardu dalam mandi iku meratakan air, menyampaikan air sampai ke seluruh rambut dan kulit. Jadi seluruh kulit dan rambut yang ada pada tubuh iki bagian dohir iki harus terkena air. Mulai dari rambut kepala nyampe jenggot, nyampe brengos, niku harus terkena air. Nah, terus dalam mandi besar juga iku yang lebih penting bagian-bagian yang tertutup. Misalkan seseorang mandi, di situ misalkan ada cete, dihilangkan dulu cete.
Misalkan ada tip X, dihilangkan dulu tip X. Jadi perkara-perkara yang di situ menghalangi sampainya air ke kulit dihilangkan dulu. Itu penting. Soalnya nantinya ketika dia mandi jinabat, mandi besar, kok ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, dan itu bermasalah. Mulane ketika mandi, iku dicek dulu apakah ada sesuatu perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit pogak. Dan itu juga penting. Jadi seluruh rambut, seluruh kulit harus terkena air. Niku bagian dohir. Adapun bagian-bagian yang dalam, niku beda lagi. Jadi dalam mandi sendiri iki juga penting. Kita iki harus tahu yang namanya fardunya mandi iki tidak hanya kok niat tok, tidak hanya niat saja, tapi juga meratakan air ke seluruh badan. Iku juga penting. Wasunanuhu utawi pira-pira sunai gusel adus iku khamsatu asya'a, iku 5 pira-pira perkara. Nah, iki membahas masalah sunnah dalam mandi. Jadi dek wau kan bahas masalah fardu dalam mandi. Sekarang membahas masalah sunnah dalam mandi. Iku ada 5 perkara. Nah, versi kitab takrib. Nah, jadi sunnah iki ketika nantinya dilakukan iki mendapatkan pahala sunnah, tetapi ketika ditinggalkan tetap sah mandine, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, iku. Adapun sunnah mandi itu banyak sekali, tetapi dalam kitab iki hanya disebutkan 5 saja. Sing pertama atas miyatu rupane maca bismillah. Nah, maca bismillah, membaca basmalah iki hukumnya sunnah dalam mandi. Nah, tetapi ingat, ketika seseorang iki punya hadas besar, iku kan haram membaca Quran, tidak boleh membaca Quran. Nah, lah kok kenapa di situ disunahkan membaca bismillah, membaca tasmiyah? Nah, niku tetap boleh, tetap mendapatkan kesunahan. Cuman carane ben mendapatkan kesunahan, niatkan bismillah iku sebagai zikir, Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nah, bismillah iki kita niati zikir. Nek kita niati membaca Quran, lah iku menjadi haram. Soalnya orang yang punya tanggungan hadas besar niku tidak boleh membaca Quran. Nah, supaya ne boleh niatkan iku sebagai zikir. Niku tidak haram. Di bismillahirrahmanirrahim, niat di dalam hatinya dia zikir. Nah, terus lagi membasuh bagian yang dimandikan iki mau, misalkan tangan dulu, terus niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Niku penting. Jadi jangan diniatkan bismillah itu sebagai membaca Quran ketika mandi. Soalnya mandi posisinya iki dia punya hadas besar. Wal wudu ulan wudu, oleh wudu qoblahu ing dalam sedurunge adus, termasuk kesunahan meneh iku mandi iki ada kesunahan yang namanya wudu. Jadi wudu iki sunah dalam mandi. Jadi memang wudu iki hukum asal memang dalam sholat iki perkara wajib, tetapi wudu iki menjadi sunnah ketika dalam mandi. Jadi kesunahane mandi iku berwudu. Nah, wa imrorul yadi, lan nglakokake tangan alal jasadi ing ngatasé awak. Nah, termasuk kesunahan dalam mandi iku apa? Menjalankan tangan pada badan. Jadi digosok-gosok iku hukume sunnah, tidak nyampe wajib. Jadi sing wajib iku cuman meratakan air ke seluruh badan dan rambut. Adapun tangannya digosok-gosok pada badan supaya ben rata, iku tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, wa imrarul yadi iki sing penting di situ bisa menggunakan tangan, atau di situ misalkan tidak menggunakan tangan, misalkan menggunakan sabun. Jadi tangan dan sabunnya iki dijalankan ke tubuhe, iku tetap tidak haram, tetap boleh. Wal muwalatu lan nuli-nuli, oleh nuli-nuli ngono ki mau. Jadi ngeten, nuli-nuli sendiri.
iku berkesinambungan. Nah, nuli-nuli iku tidak dipisah dengan waktu yang lama. Jadi bedane tartib dengan mualah. Kalau tertib iku sing penting sesuai runtutan. Jadi fardune wudu niku niat terus membasuh wajah dan lain-lain iku harus sesuai runtutan tertib. Tetapi dalam mandi iku tidak ada yang namanya tartib. Nah, yang dalam mandi iku cuman ada kesunahan namanya mualah. Nek mualah iku tidak dipisah dengan waktu sing lama. Jadi misalkan ngeten, ketika seseorang mandi iki lagi misalkan setengah badan. Jadi setengah badan ke bawah sudah terbasuh, sudah diniati mandi jinabat. Nah, adapun yang setengah ke atas niku belum terkena air. Terus ditinggal ngopi misalkan, ditinggal ngopi sampai 1 jam 2 jam. Nah, dipisah dengan waktu sing lama, terus melanjutkan mandinya tetap sah. Hukum mandinya tetap sah, cuman tidak mendapatkan kesunahan dalam mandi yaitu mualah, nuli. Nah, jadi nuli iki tidak dipisah dengan waktu sing lama, langsung. Nah, adapun misalkan dipisah dengan waktu sing lama niku tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan mualah. Watak dimul yumna lan dingenake mendahulukan anggota kanan alal yusra ing ngatasé anggota kang kiwa. Jadi dalam mandi sendiri ada kesunahan ketika kita membasuh bagian anggota iku diusahakan kanan dulu baru kiri. Nah niku kalau memang berpasangan, misalkan tangan. Nah, jadi kesunahan iki kita mandi jinabat iku membasuh tangan kanan dulu baru kiri. Kaki yang ngono kanan dulu baru kiri. Adapun bagian anggota yang tidak berpasang-pasangan gak perlu dibasuh kanan dulu baru kiri. Misalkan apa dada, misalkan dada kanan dulu baru kiri, gak perlu. Tapi misalkan anggotane ki mau kok dibasuh bareng sekalian gak masalah, hukumnya iki sekedar sunah. Jadi membasuh anggota sing kanan iki hukumnya sunah dari anggota yang kiri. Nah, tapi misalkan kiri dulu kita basuh, setelah itu tangan kanan itu tetap sah, cuman tidak mendapatkan kesunahan dalam mandi jinabat. Nah, banyak sekali kesunahan yang ada dalam kitab-kitab lain. Cuman dalam kitab ini hanya disebutkan 5 perkara saja yang umumnya kita sendiri terkadang juga melakukan. Mulane belajar kitab takrib tok niku belum cukup, perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain. Ternyata ada kesunahan yang tidak disebutkan dalam kitab takrib. Niku banyak sekali.